persatuan anak Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi bahan renungan kita pada sore hari ini. Kami ambil dari Matius 15 ayat yang ke-11. Matius 15 ayat yang ke-11 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Salam. Salam. Horas. Horas. Ya. Melalui firman Tuhan yang kita ambil dari Matius ini, dikisahkan bahwa orang Farisi adalah ahli Taurat dan ahli dalam mengajar dan menafsirkan perjanjian lama, khususnya kelima kitab Musa atau yang kita kenal dengan hukum Taurat. Ketaatan mereka menjalankan aturan peribadatan dan adat istiadat tidak perlu dilakukan lagi. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat sangat mengecam keras mereka yang melanggar atau yang tidak dapat menjalankan aturan peribadatan dan adat istiadat dengan benar. Bahkan mereka memberi cap sebagai orang yang pendosa. Inilah tipikal orang Farisi yang sungguh mengerti tentang adat istiadat. Begitu juga mereka adalah ahli-ahli pengajar, terlebih-lebih penafsir karena perjanjian lama. Kita fokus karena adat istiadat. Ini identik sekali dengan kita orang Batak. Bagi kita, adat istiadat itu adalah cerminan kehidupan kita sehari-hari. Karena apabila pada suatu kesempatan kita tidak menjalankan adat yang semestinya kita lakukan, kadang kita pun gampang mencap atau memberi stempel kepada sesama kita bahwa dia tidak beradat. Itu sering kali terjadi. Begitulah orang Farisi memahami dan menjalani kehidupannya pada masa itu. Sehingga apabila ada orang yang tidak menjalankan, tidak sesuai dengan adat istiadat, mereka langsung mengatakan bahwa itu adalah orang dosa. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus dan memprotes. Tuhan, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Begitulah pertanyaan orang Farisi pada Yesus pada saat itu. Kita sendiri selaku masyarakat yang beradat dan kita mengakui bahwa kita adalah beradat. Apabila saatnya kita makan, apabila kita melihat seseorang makan tanpa mencuci tangan, tentu kita pun ada merasa jijik. Betul atau tidak? Pasti kan? Tapi itu secara pemikiran kita manusia. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 11, bahwa ternyata apa yang masuk ke dalam mulut itu bukan suatu hal yang najis. Karena makanan yang kita makan tadi tanpa kita mencuci tangan, dia akan sebatas masuk ke dalam badan kita dan akhirnya akan keluar juga. Justru itu yang lebih najis. Namun sesungguhnya yang najis itu adalah yang keluar dari mulut kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, saudara-saudara. Kadang dengan perkataan kita, dengan ucapan kita, membuat sesama kita sakit hati atau tersinggung. Justru itu yang lebih najis. Itu yang paling najis sesungguhnya. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari mulut kita itu sumbernya adalah dari hati. Maka
Makanya hati-hati dalam kita berkata-kata, dalam kita berlisan, bahwa apa yang kita ucapkan itulah sumbernya adalah dari hati kita. Kami ya, khusus tadi waktu sebelum mulai acara kita ini, kami termasuk orang yang kedua atau ketiga kami nyampe di rumah ini. Dan setelah itu satu persatu kita datang. Kami memperhatikan kita semua dengan sukacita datang. Salam, salam, oras. Tapi satu yang kami perhatikan, di dalam hal kita bersalaman, berjumpa dengan sesama kita tadi, satu pun kita tidak ada yang menatap mata. Salam, oras, begitu aja. Jadi maksud aku begini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang mulut memang seperti firman Tuhan tadi bisa menyakiti hati teman kita, bisa menyakiti saudara-saudara kita. Jadi marilah dalam berperilaku sehari-hari kita rubah. Dalam hal bersalaman saja. Mungkin untuk inang-inang dulu lah, yang ibu-ibu dulu lah masuk kami. Udah bersalaman belum tadi semua? Betul? Bagaimana tadi cara bersalaman? Apanya yang dilihat? Gelangnya atau cincinnya? Senyumnya. Jangan. Mulai sekarang apabila kita bersalaman, tataplah matanya. Karena mata itu adalah pancaran jiwa. Itu tidak dibohongi, tidak bisa dibohongi. Apakah kawan kita sedang dalam kesusahan? Apakah kawan kita dalam penderitaan? Itu semua terpancar dari matanya. Untuk itu marilah coba kita bersalaman dulu, kiri kanan kita, tatap matanya. Tatap matanya, apa yang kalian lihat di mata? Apa yang kita lihat dari pancaran mata? Terlebih saudara kita di rumah ini. Coba berdiri. Udah berapa bulan nggak salaman sama Ina? Coba salaman. Tatap matanya dulu. Ayo. Kita hubungan tahu si Mamori ini harus dalam sukacita. Iya, tapi tidak sama. Makanya hari ini mulai. Biasakanlah bersalaman, biasakan bersukacita, biasakan bertatap mata. Ayo bersalaman. Inilah, siapa tahu kalian sudah 3 bulan ini berkelahi. Jangan. Salam. Praktekkan dulu. Langsung praktek dulu. Kita nggak tahu. Justru itu hubungan semua orang harus hadir membawa sukacita. Marilah. Salam, tatap mata. Itu baru sukacita namanya. Itu baru sukacita. Iya, jadi puji Tuhan. Aku yakin kita semua atau semua mora baru beri semua hidup dalam sukacita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam keseharian kita, marilah kita jaga mulut kita. Karena kadang satu kata aja yang salah kita ucapkan bisa menyakiti sesama kita. Apalagi tatapan mata. Nah, tatapan mata ini berbahaya sekali. Nah, mungkin kita tidak sadari dalam keseharian ya, umpama dalam pesta atau dalam gereja lah kita bilang. Nah, kita udah duduk berdampingan, lebih yang ibu-ibu lah. Begitu ada datang si Anu baru masuk langsung, sikunya langsung berbicara ke kawannya. Nah, si kawan ini pun langsung nanya, kenapa? Katanya lagi munculnya tuh. Piring sama Ina si Ahai diundang kan. Nah, biasa itu hal-hal gitu tolonglah diperbaiki. Sepele sekali. Nah, itu kalau kita tanggap, dia senggolkan kita tanggap. Kalau kita nggak tanggap, kadang-kadang injaknya pula kaki kita gini. Udah hak sepatunya pun tajam pula kan. Nah, jadi maksudnya begitulah. Marilah kita lebih artinya
lebih sensitif, lebih mengoreksi diri, baik di dalam bersikap, begitu juga dalam bertindak, lebih dalam berbicara. Karena sesungguhnya apa yang masuk ke dalam mulut kita bukan itu yang dinajiskan, tapi yang benar adalah yang najis itu adalah apa yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita, sesuatu itu datangnya adalah dari hati. Terpuji firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau sampaikan untuk kami pada sore hari ini. Baiklah Tuhan, Engkau menanam, menyiram, menumbuhkan dalam tubuh jiwa kami, sehingga dalam keseharian kami Bapa, kami selalu menjaga perilaku kami, selalu menjaga mulut kami, menjaga mata kami Tuhan, agar termulia nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.